Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua? Alhamdulillah sehat luar biasa. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih Dahulu. Dan sekarang siapa nih dari yang laki-laki bersedia untuk memimpin doa? Angkat tangan. Saya Pak, Oke, silakan Ega. sebelum memulai konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di pertemuan minggu lalu, ya Bapak udah jelasin kita kan ini melaksanakan layanan konseling kelompok. Ada nggak yang bisa menjelaskan kembali apa itu layanan konseling kelompok? Saya Pak, Oke, silakan Muti. layanan konseling kelompok yaitu membahas tentang permasalahan pribadi secara berkelompok. Oke, ya benar. Ada lagi yang bisa ngasih pendapat? Saya Pak, Oke, silakan Nurin. pendapat saya benar dan apa yang dikatakan teman saya Muti. Layanan konseling kelompok itu adalah membahas masalah pribadi maupun keluarga atau masalah apapun itu yang bersifat pribadi dibahas dalam berkelompok. Oke ya, benar sekali pendapat anak-anak Bapak bahwasanya layanan konseling kelompok ya ada layanan konseling ya yang membahas masalah pribadi secara berkelompok untuk mencapai penyelesaian masalah. Nah, kemudian Bapak di minggu lalu juga sudah menjelaskan ini asas-asas dalam layanan konseling kelompok. Ya, ada asas apa aja? Asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan, kegiatan, dan kekinian. Oke, ya anak-anak Bapak. Nah, tugas kita di sini semuanya adalah berdiskusi untuk penyelesaian permasalahan. Dalam hal ini permasalahan teman kalian siapa? Elza. Oke, ya. Nah, kita di sini pertemuannya juga memakan waktu sekitar 40 menit seperti pertemuan di minggu lalu. Ya, nah sekarang kita ice breaking dulu supaya membuat hati kita senang dalam melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Siap? Siap. Oke, ya. Oke ya. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Oke ya. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Gajah. 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 Oke, sekarang siap untuk masuk kegiatan inti? Siap. Siap. Oke. Nah, kita sekarang akan memasuki kegiatan inti. Di minggu lalu teman kalian Elza sudah menyampaikan permasalahannya apa, penyebabnya apa. Nah, kemudian dampak negatifnya dari permasalahan tersebut apa? Oke, dari sini ya anak-anak Bapak, siapa sih yang bisa menyampaikan sebetulnya apa sih permasalahan yang dialami Elza? Silakan angkat tangan. Saya Pak, Oke, silakan. permasalahannya Elza itu dia merasa iri terhadap teman-temannya. Lalu teman-temannya itu mendapatkan kasih sayang yang lebih dari kedua orang tuanya. Sedangkan Elza tidak karena kedua orang tuanya berpisah juga. Oke, ya itu pendapat teman kalian. Ada lagi yang bisa ngasih pendapatnya? Silakan, Nurin. Elza merasa dunianya tidak adil karena kedua orangnya berpisah dan dia iri dengan teman-temannya yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Oke, ya ada lagi yang bisa ngasih pendapat apa yang Elza alami yang diceritakannya di minggu lalu? Ya Pak, Silakan Randy. karena dunia tidak adil dan sering diejek sama teman-temannya. Oke, ya itu ada lagi yang bisa mengungkapin? Ya betul pendapat anak-anak Bapak semua ya bahwasanya Elza itu permasalahannya adalah semalam mudah marah sama seperti kalian juga, tapi penyebabnya adalah ya Elza ini ternyata memiliki permasalahan keluarga. Benar ya Elza? Permasalahannya adalah Elza ternyata ditinggal oleh orang tuanya berpisah sejak kelas 5 SD dan Elza ternyata tinggal sama neneknya. Kemudian Elza sering iri melihat teman-teman Elza ya yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, sekarang Bapak tanya, ya minggu lalu kita udah bicarain mengenai dampak dari perilaku Elza yang mudah marah. Ya,
Kira-kira apa sih dampaknya? Siapa yang bisa lengkapin di pertemuan minggu lalu? Ayo angkat tangannya. Oke, silakan Nurin. Kelakuannya Elza yang mudah marah sehingga teman-temannya menjauhi. Menjauhi, ada lagi? Ada Pak. Akibat Elza suka marah-marah, ia diberi jauh kemana. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Dikucilkan Pak. Dikucilkan. Oke, ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Dijauhi teman Pak. Dijauhi teman-temannya. Oke, betul semua pendapat anak-anak Bapak ya, bahwasanya banyak sekali dampak negatif ya yang dirasakan oleh Elza. Sekarang ya di minggu lalu juga kita udah bahas bahwasanya ya Elza itu kan sebetulnya ingin merasa dicintai oleh kedua orang tuanya. Ya, wajib harus dicintai. Dan ternyata hal tersebut masuk akal tidak? Tidak, ya. Oke, ya tidak masuk akal. Nah, sekarang ya bagaimana caranya ya agar ya Elza ini ya tidak merasa lagi atau tidak berpikiran ya bahwasanya dia harus dicintai oleh kedua orang tuanya atau orang lain. Ada yang bisa ngasih pendapatnya? Oke, silakan Elza. Kita tidak harus minta kasih sayang dari orang lain. Iya. Kita harus menyayangi diri kita sendiri. Oke, ya itu dari Elza. Ya, ada lagi yang bisa ngasih pendapatnya, Nak? Oke, silakan Nurin. Karena setiap orang itu memiliki kesukaannya masing-masing dan kebiasaan tersendiri. Oke, ya ada lagi? Ya Pak. Oke, silakan Putih. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Ya, mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Ada lagi? Ya, silakan Randy. Karena pendapat seseorang tidak harus sama. Pendapat seseorang tidak harus sama. Oke, ada lagi? Ya, oke ya betul semua pendapat anak-anak Bapak ya. Cara kita untuk menerima untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak masuk akal tadi itu adalah kita harus meyakini bahwasanya takdir kita itu semua beda-beda. Ya benar nggak? Ada nggak yang takdirnya sama di sini? Tidak ya, takdir kita semua berbeda-beda. Ya Allah kasih nikmat yang mana untuk kita, kasih cobaan yang mana untuk kita. Cobaan dan nikmat yang diberikan orang juga oleh Allah kepada orang lain itu berbeda-beda. Nah sekarang ya bagaimana sih caranya agar kita tidak mudah marah? Ayo, siapa yang bisa ngasih pendapatnya angkat tangan. Oke, silakan Nurin. Solusinya itu kalau kita lagi marah, kita lagi berdiri, duduk. Iya. Kita duduk, berbaring. Iya. Untuk menghilangkan emosi. Oke, betul sekali. Ada lagi? Ya Pak. Oke, silakan. Menarik nafas dalam-dalam supaya rileks. Oke, menarik napas dalam-dalam supaya rileks. Ada lagi? Ya Pak. Oke, silakan Dede. Segera berwudu. Segera berwudu. Ada lagi? Ya Pak. Oke, silakan. Ya Pak. Memperbanyak sholat. Ada lagi? Ya Pak. Oke, silakan Ega. Istighfar. Beristighfar. Ya, jadi betul pendapat anak-anak Bapak semuanya bahwasanya agar diri kita tidak mudah marah, ya kita itu harus yang pertama bersabar. Ya, kemudian bersabar, kemudian kita kalau udah mau marah segera, kalau kita lagi berdiri kita duduk, kalau kita lagi duduk kita berbaring. Kalau nggak bisa juga ambil wudu, nggak bisa juga kita sholat. Ya, kemudian apa istighfar. Ya, atau bisa kita menggunakan latihan narik nafas dalam-dalam, kemudian kita buang supaya rileks. Ya, betul semua pendapat anak-anak Bapak. Nah, kemudian Elza, setelah Elza kita membahas di sini mengenai cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak masuk akal dan agar Elza tidak mudah marah. Ya, apakah Elza siap merubah pikiran-pikiran negatif tersebut, Elza? Siap Pak. Siap, berarti Elza sudah siap. Nah, sekarang ya kita akan memainkan sebuah permainan yang disebut dengan permainan kartu emosi. Oke, ya. Nah, sekarang ya kita akan mulai permainan kartu emosinya. Nah, pernyataan yang pertama adalah yang aku rasakan apabila dipuji. Enggak boleh tengok ya, enggak boleh curang ya. Ya, yang aku rasakan ketika dipuji oleh orang-orang di sekitarku. Silakan majukan kartu. Enggak, jangan dibuka dulu. Ya,
Jangan dibuka dulu. Yang aku rasakan ketika dipuji orang sekitarku. Silakan pilih kartunya. 1, 2, 3. Oke, sudah dipilih kartunya? Sudah, silakan buka. Oke, ini dibuka. Ya, oke. Berarti ya yang mendapatkan poin siapa? Muti dan Randy karena jawabannya tepat. Biasanya kita senang apabila mendapatkan pujian dari orang lain. Oke, silakan tutup kembali kartunya. Ini Bapak kasih tokennya. Ya. Oke. Ya, disimpan tokennya. Oke. Ya. Nah, oke, kita lanjut yang kedua. Yang aku rasakan ketika orang-orang membicarakan aibku. Silakan pilih salah satu kartunya. Oke, silakan buka. Sedih, jijik, Oke, apa yang biasanya kita lakukan? marah, Marah. Tapi apakah marah itu bisa menjadi jalan penyelesaian masalah? Tidak, walaupun perasaan kita marah. Oke, jawabannya memang marah betul. Tapi kita tetap harus kembali bersahabat. Oke ya. Siapa yang dapat tadi? 2 orang, Elza ya sama Muti. Oke. Nah, yang ketiga ya, yang aku rasakan ketika dijauhi oleh teman-teman sekelasku. 1, 2, 3 majukan. Oke, 1, 2, 3 buka. sedih, Oke, coba buka. terkejutkan betul. Aku tetapinya aja loh. Oke ya. Oke ya. Jawaban yang betul apa? Sedih. Ya. Oke, ini dapat kartunya. Satu lagi kurang. Berarti di sini siapa yang paling banyak dapat kartunya? Muti. Muti. Yang dapat 3 kartu toh. Oke. Siapa yang nggak dapat kartunya angkat tangan? Oke, yang tidak dapat kartunya sama sekali angkat tangan. Berarti Dedek dan Ega. Ega yang dapat kartunya sama sekali ya. Yang paling banyak dapat kartunya adalah Muti. Oke. Nah, dari sini coba kalian lihat itu. Ya. Buka kartunya masing-masing. Ya, buka kartunya masing-masing. Ya, nah sekarang kita di situ kan ada tulisannya kan. Ya, tadi kan yang kalian di pernyataan pertama dipuji oleh orang-orang di sekitarku. Kita senang. Biasanya senang apa di situ tulisannya? Percaya diri. Bersyukur. Oke, ya itu kalau kita senang. Nah, kemudian yang kedua orang-orang membicarakan aibku. Marah. Apa yang dirasakan ketika marah? Rancang. Oke, yang ketiga dijauhi oleh teman-teman sekelasku. Sedih. Apa yang dirasakan? Oke, ya itulah yang kalian rasakan. Kalian sudah bisa memilih perasaan yang tepat berdasarkan ya hal-hal yang terjadi pada diri kalian. Ya, setelah kita melakukan permainan kartu emosi tadi, ya sekarang Bapak tanya ya ke Elza. Ya, Elza, tadi kan kita di sini udah bahas bersama mengenai pemecahan permasalahannya. Ya kan Elza. Nah, kalau misalnya Elza nggak bisa melakukan, kira-kira konsekuensinya apa Elza? Tidak disenangi. Ya, berarti tidak disenangi orang lain. Elza memahami hal tersebut. Ya, tadi kan Elza sering marah-marah. Kita juga udah cari solusinya di sini. Kita udah dapatkan bersama. Kemudian Elza tadi sampaikan kalau Elza nggak bisa melakukan hal tersebut, konsekuensinya adalah dijauhi orang-orang lain, termasuk teman sekelas sendiri. Nah, anak-anak Bapak, Bapak di sini akan menyampaikan salah satu tokoh yang paling sabar di dunia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Bapak tanya, ya Nabi Muhammad dijuluki Nabi apa? Ulul Azmi. Ulul Azmi itu Nabi yang paling sabar. Oke, nah sekarang anak-anak Bapak tanya, yang bisa jawab angkat tangan. Nah, yang cobaan yang Nabi rasakan pada saat dalam kandungan apa? Oke, silakan Muti. Ditinggalkan ayahnya. Ya, ayah ditinggalkan ayahnya meninggal dunia. Yang Nabi rasakan ketika sudah usia 6 tahun, angkat tangan. Oke, silakan Randy. Ya, ibunya meninggal. Kemudian siapa yang mengasuh beliau? Oke, silakan Ega. Kakeknya. Kemudian setelah kakeknya meninggal, pamannya ya. Oke, kemudian pada saat berdakwah,
Ya, apa yang Nabi rasakan? Kena hina. Kena hina, ada lagi dilempari batu, ada lagi dilempari kotoran, diludahi, ada lagi ya diusir dari Kampung halamannya, sehingga beliau berhijrah. Perjalanannya tidak dekat, ya jalan kaki atau mengendarai unta di padang pasir, panas, suhunya panas, ya diusir dari kampungnya sendiri, dan beliau tetap bersabar. Oke, ya. Nah, setelah Bapak memberikan contoh dari tokoh-tokoh yang paling sabar tadi, nah sekarang kita di sini akan merumuskan ya kalimat-kalimat yang masuk akal dari kalimat yang tidak masuk akal. Nah, kalimat yang tidak masuk akal tadi itu yang Elza alami adalah Elza merasa harus dicintai oleh semua orang, termasuk kedua orang tuanya. Nah, coba Elza bisa nggak merumuskan kalimat yang lebih masuk akal? Kita tidak harus disayangi oleh orang lain, tapi kita harus menyayangi diri kita sendiri. Ya, Elza tidak harus dicintai atau disayangi oleh orang lain, tapi Elza mencintai diri Elza sendiri. Nah, apakah Elza siap untuk melakukan kiat-kiat pemecahan masalahnya tersebut? Siap. Mulai dilakukan sejak kapan? Sejak hari ini. Saat ini juga. Oke, anak-anak Bapak, ya waktu kita ini sudah mau habis, ya. Kita Bapak sangat mengucapkan banyak terima kasih anak-anak Bapak bisa aktif di sini. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita memasuki kegiatan akhir, ya Bapak ingin kalian terlebih dahulu mengisi angket yang Bapak siapkan. Waktunya lebih kurang 5 menit. Ya, ini ada angketnya. Silakan isi ya identitas dulu. Ya, identitas, nama, kelas, kemudian ya nanti di situ kan ada pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan hal-hal yang kita lakukan di dalam konseling kelompok ini. Ya, bisa anak Bapak? Oke, silakan bagikan ke teman-temanmu. Ya, satu orang satu lembar. Oke, ya. Oke, satu orang satu lembar. Nah, ini yang belum dapat. Oke, silakan kerjakan. Waktu kalian itu adalah 5 menit. Oke, kalian sudah selesai mengisi anketnya. Nah, kan berhubung kegiatan kita mau diakhiri, Bapak ingin deh kalian menyampaikan secara berurutan pesan dan kesan kalian itu dalam mengikuti konseling kelompok. Dimulai dari sebelah kanan Bapak dulu. Oke, Nurin, silakan sampaikan pesan dan kesan yang kamu rasakan pada saat mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Kesan Nurin pada konseling pada hari ini sangat menyenangkan karena bisa ikut membantu tentang yang mempunyai masalah pribadi. Iya. Kalau pesannya selalu percaya diri, jangan merasa tidak ada yang peduli sama kita. Oke, ya itu pesan dan kesan yang Nurin sampaikan. Lanjut Randy. Sangat menyenangkan dan gembira. Pesannya banyak-banyak bersabar dan banyak percaya diri. Oke, banyak-banyak bersabar. Oke, lanjut. Ega. Saya sangat senang dan gembira. Oke. Untuk kesannya saya ingin mengikuti lagi kegiatan konseling kelompok atau kegiatan kelompok ini ya. Nah, untuk tindak lanjut apabila nanti Elza belum bisa menyelesaikan permasalahan yang Elza alami, Elza bisa menjumpai Bapak secara langsung agar kita bisa melakukan sesi konseling di video. Sebelum kita menutup, siapa tadi yang mimpin doa? Oke, silakan pimpin doanya. Sebelum menutup konseling kelompok itu, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Ya, nanti setelah dari sini kalian kembali ke kelas masing-masing dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Sayonara sambil bersalaman-salaman, yang perempuan salaman sama yang perempuan, yang laki-laki sama laki. Ya, oke. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.